Pitoy, guci besar yang populer di wilayah Mediterania pada zaman perunggu pernah banyak ditemukan di kawasan itu. Namun produksi benda itu kemudian berhenti di akhir zaman perunggu. Pitoy tiba-tiba muncul kembali di Tel Burna, sebuah kota kecil di Israel Tengah. Meskipun Tel Burna tidak memiliki arti penting atau letak strategis pada zaman perunggu akhir, kota ini kaya akan barang impor dari Siprus. Pada masa itu, perdagangan jarak jauh melalui darat dan laut sedang berkembang pesat, dan barang-barang dari berbagai wilayah mencapai daratan, termasuk Tel Burna. Namun, yang membingungkan adalah mengapa pembuat tembikar di Israel Tengah tidak lagi membuat pitoy, meskipun terus memproduksi amporae, semacam toples keramik yang lebih kecil dan ramping. Pada zaman perunggu akhir, masyarakat Tel Burna mulai membuat guci raksasa dengan gaya lokal. Sementara itu, pitoy dari Siprus digunakan dengan cara yang mungkin tidak dimaksudkan oleh pembuatnya. Dilansir Haaretz, penelitian tentang pitoy ini dipublikasikan di Cambridge Archaeological Journal oleh Dr. Matthew Susno dari Universitas Ibrani, Dr. Chris McKinney dari Geser Media, dan Prof. Itzhak Say dari Universitas Ariel. Mereka membedakan antara pitoy dan amporae. Pitoy berukuran besar dengan leher lebar, sementara amporae lebih kecil dengan leher sempit dan selalu memiliki dua pegangan serta alas yang runcing. Pitoy bisa mencapai tinggi 1 hingga 2 meter, sedangkan amporae biasanya hanya sekitar 45 cm. Amporae digunakan untuk mengangkut minyak, anggur, dan sereal, sementara pitoy lebih cocok untuk penyimpanan jangka panjang di darat. Keterampilan membuat tembikar di Syam muncul segera setelah adanya pertanian, sekitar 8.400 tahun lalu. Pembuat tembikar di sekitar Mediterania mulai membuat toples besar untuk menyimpan biji-bijian dan cairan. Sekitar 6.000 tahun lalu, pembuatan pot keramik raksasa muncul secara rutin seiring dengan meningkatnya kebutuhan penyimpanan. Pada zaman perunggu, pitoy digunakan di sekitar cekungan Mediterania. Di Siprus, ada rumah Pitos, yang menyimpan banyak guci besar. Di Kanaan, pitoy dibuat menggunakan tanah liat lokal dan bentuk dekoratif lokal. Namun, pada akhir zaman perunggu tengah, pembuatan Pitos di Levan tampaknya menghilang, dan pembuat tembikar terus memproduksi amporae untuk perdagangan. Peran Kanaan dalam perdagangan internasional terlihat dari bangkai kapal ulu burun yang syarat dengan barang-barang dari berbagai peradaban di sekitar Mediterania. Kapal ini juga membawa pitoy dari Siprus, yang mungkin berisi mangkuk dan artefak keramik lainnya. Tel Burna, yang diidentifikasi sebagai kota Libnah yang memberontak menurut Alkitab, menunjukkan bukti penggunaan pitoy untuk tujuan seremonial. Pitoy Aegea yang ditemukan di sana mungkin telah digunakan kembali dalam konteks pemujaan. Hal ini menunjukkan bahwa eksotisme barang impor mungkin mendorong pembuat tembikar lokal untuk menghasilkan benda-benda baru dengan gaya lokal. Pitoy besar ini diangkut dari Siprus ke Tel Burna melalui laut dan darat, menunjukkan upaya besar untuk membawa guci-guci ini ke lokasi terpencil.